Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Anak-anakku sekalian, kelas 7, 8, dan 9 santri SMPN 1 Lakbok, Bapak Ibu guru, juga semua pemirsa Nesala TV yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini ya sudah tidak terasa kita sudah di hari yang ke-11 Ramadan. Puji syukur sudah selayaknya kita ucapkan dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat beserta salam juga mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian kelas 7, 8, 9 dan pemirsa dari Nesala TV yang berbahagia, puasa yang sudah kita jalani kurang lebih 11 hari pada dasarnya adalah bukan hanya kita menahan nafsu untuk tidak makan dan tidak minum, ataupun hanya sekedar memindahkan jam makan kita, di mana makan pagi digeser, yang biasanya kita makan pukul 7 digeser menjadi pukul 4, ataupun makan sore yang biasanya pukul 7 digeser menjadi pukul 6 sore, dan makan siang ditiadakan. Tapi pada hakikatnya puasa adalah suatu ibadah yang luar biasa, ibadah langsung yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa adalah ibadah langsung, ibadah rahasia antara kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah lah yang langsung akan memberikan pahala puasa kepada kita, tergantung apa dan bagaimana niat kita berpuasa. Dalam kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, kelas 7, 8, dan 9, tema yang akan Bapak angkat adalah tentang kebahagiaan orang yang berpuasa, khususnya adalah puasa Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang kemudian dijabarkan dalam kitab, dalam orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. As-saumu farhatan, artinya ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Kebahagiaan farhatan, kebahagiaan yang pertama itu apa? Manakala orang yang sedang berpuasa bertemu atau mendekati waktu berbuka puasa. Orang yang sedang berpuasa akan sangat senang, bahagia manakala waktu berbuka telah tiba. Yang tadinya tidak boleh makan, dibolehkan makan. Yang tadinya tidak minum, diperbolehkan minum. Ya, seperti itu. Tetapi sesungguhnya tingkat level kebahagiaan yang pertama ini adalah level yang paling rendah, pemirsa. Ya, jadi bersifat jasmaniah atau bersifat nafsu atau syahwat. Semu. Jadi kalau kita senang sudah waktunya berbuka, kita akan makan. Begitu makanannya habis, maka hilanglah kebahagiaan itu. Begitu kita akan minum, senang. Tetapi ketika minumannya sudah habis, maka habislah kebahagiaan itu. Dan kita sudah kenyang, kita sudah tidak haus. Oleh karena itu,
sebetulnya untuk tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan yang paling rendah. Nah, perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, sesungguhnya orang yang berpuasa itu diistimewakan oleh Allah. Doa orang yang sedang berpuasa sangat didengar oleh Allah. Terutama dijelaskan dalam hadis yang sangat sahih bahwa orang yang berpuasa itu punya saat-saat mustajab ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika saat menjelang berbuka puasa, di mana ketika badan kita sudah mulai lemah, tenggorokan kita sudah mulai kering, ya, dan badan kita sudah tidak berdaya. Di sanalah waktu yang sangat paling mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataan sekarang berbalik. Justru ketika menjelang berbuka puasa, orang-orang berbondong-bondong menjauhi hal-hal yang positif, menjauhi hal-hal yang mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah, khususnya saya mengajak kepada anak-anak sekalian kelas 7, 8, 9, mari kita budayakan menjelang berbuka kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, khususnya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang kedua, lisaumi farhatun yang kedua, atau kebahagiaan yang kedua, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan di mana nanti ketika orang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Syawal, atau di bulan-bulan yang lainnya, di hari Senin dan Kamis sesuai yang disunatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa nanti di yaumul akhir Allah sediakan khusus pintu surga yang bernama Babun Royan, Babun Ar-Royan, artinya surga Ar-Royan, surga yang khusus hanya orang-orang yang rajin berpuasa, puasa karena Allah, puasa karena ikhlas, ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin demi keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat lainnya. Pintu Babur Royan disediakan untuk orang-orang yang seperti itu. Maka ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak semu, kebahagiaan tanpa batas, di mana kita nanti bertemu dengan Allah dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar, wajah yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa sekarang itu. Maka dari itu, pada anakku sekalian, marilah di bulan suci Ramadan tahun ini, karena kita tidak tahu apakah di bulan suci Ramadan tahun ke depan kita akan bertemu kembali, marilah kita manfaatkan momentum ini dengan kegiatan-kegiatan amaliyah, terutama untuk siswa-siswa kelas 7, 8, 9. Silahkan gunakan buku panduan kegiatan Ramadan yang sudah dibagikan sebagai pembiasaan, yang nanti manakala sudah kegiatan Ramadan ini usai, di bulan Syawal dan seterusnya, kegiatan-kegiatan rutin kita sholat, berpuasa ini akan tetap terus. Maksudnya apa? Supaya kita nanti bisa menjadi generasi yang solehah, generasi yang dapat dibanggakan oleh keluarga kita, bangsa dan negara kita. Demikian untuk anak-anakku sekalian kelas 7, 8, 9 dan pemirsa dari Nesala TV, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, walaupun hanya cercah ilmu saja, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah, sikum wa nafsi bitaqwallah. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.